Ilmuka yunadika, ilmumu selalu memanggilmu, walakinnaka la tasma'uhu, tapi engkau tidak mendengarnya. Li'annahu la qalbalaka. Karena apa? Ya karena enggak ada hatinya. Isma'hu bi'udhuni qalbika wa sirrika. Oleh karena itu dengarlah panggilan ilmu itu dengan hatimu dan dengan sirmu. Sir ini palung hati yang paling dalam, namanya sir. Di mana letaknya? Ya di situ. Wa aqbil qawlahu fa innaka tantafi'u. Dan terimalah pendapatnya, kata-katanya, maka engkau akan bisa memanfaatkannya. Al-ilmu bil amali, ilmu yang diamalkan yuqarribuka ilal alimil munazzili lil ilmi. Akan mendekatkan dirimu kepada yang maha berilmu, yang menurunkan ilmu itu kepadamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa mengamalkan ilmu yang sudah kau ketahui akan mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu yang punya ilmu tadi. Yang punya ilmu adalah Allah, dan ilmu itu satu. Mazhab cadang pinggang itu tidak meyakini ada ilmu agama, ilmu umum, ilmu nggak ada. Ya ilmu, ya ilmu. Ini Allah semuanya. Ya tergantung untuk apa ilmu itu. Kalau untuk mencari dunia, ya namanya ilmu dunia. Kalau untuk mencari akhirat, ya ilmu akhirat. Dr. Idris itu di Jatibarang tuh, kalau pasannya orang miskin, itu nggak diminta bayaran. Pinten dok? Dah, makasih dah buat ongkos pulang aja nih obatnya. Ya Allah. Dokter, kalau pasiennya miskin, gratisin. Ilmu apa namanya? Dunia atau akhirat? Ada mubalik dipanggil, tarifnya 15 juta. Ilmu dunia atau akhirat? Sebab kalau kita nanya, kita berkat pada Kanjeng Nabi, talabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu harus. Fardhatun itu harus. Kalau fardun wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Minal mahdi, yang dimaksudkan ilmu oleh Nabi ilmu apa? Agama atau umum? Waktu Nabi ngomong begitu tuh, sudah ada ilmu fikih belum? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tajwid. Jadi ilmu apa? Wajib. Minal mahdi ilallah diwajib. Ilmu apa? Ilmu yang sudah ada waktu itu. Pasti Nabi tidak akan menyuruh ilmu yang belum ada dong. Makanya implementasinya ya pada pergi ke Yunani, belajar Aristoteles, karya-karya Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, Socrates. Belajar ke India, belajar ke Mesir, belajar bikin kertas dan sebagainya, bikin perahu, bikin kapal dan sebagainya. Bahkan di ITB kuliah sama pesantren. Kenapa kita tidak mengatakan pesantren ITB? Hari santri itu hari siswa bukan? Disinilah makanya the language as an ideology. Bahasa sebagai satu ideologi. Bagaimanapun juga bahasa itu memberi warna ideologi bangsa itu. Bahwa diskriminasi laki perempuan, perjuangan gender, kesetaraan laki perempuan, nonsen orang Indonesia dari dulu tidak pernah membedakan laki dan perempuan. Lihat bahasanya. Kamu, laki dan perempuan. Anta, laki dan perempuan. Anti, kalau kamu, huwa, laki dan perempuan. Hia, dia, laki dan perempuan. Tidak membedakan. Itu artinya kita tidak pernah membedakan laki perempuan. Ini kan satu ideologi yang tidak bisa dibantah. Jadi ilmu itu ya apa saja, ya ilmu ya perlu diamalkan. Ya tergantung kepada bentuk ilmunya kan gitu. Kalau saya mah ilmu sihir saya pelajari, bukan untuk ngira orang kan gitu. Tapi pasti ada manfaatnya. Untuk apa? Minimal kalau ada yang ngerjain kan gitu, bisa mengantisipasi itu aja. Ilmu persuasi penting dalam bidang pendidikan, bisa dalam untuk membangun, untuk menggerakkan masyarakat, propaganda ya bisa. Iya, untuk kebaikan-kebaikan. Tapi brainwashing ya enggak dong. Bagaimanapun juga itu tetap digunakan untuk hal yang negatif. Orang yang mau ngebom mesin tuh siap mati meninggalkan anak istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, siap mati. Itu bukan sekedar pelajaran akidah, itu brainwashing, itu otaknya dicuci, ditata ulang otaknya. Idza amilta bihadzal hukm alladhi huwa al-ilm al-awwal, apabila engkau melakukan dengan ketentuan ini yang itu merupakan ilmu yang pertama, naba'at 'alaika 'ainul ilmi tsani. Ilmu pertama kamu kuasai, kamu amalkan, maka akan menghasilkan ilmu yang kedua. Yasiru 'indaka 'ainani tajriyan. Dengan itu engkau punya dua mata yang berfungsi, artinya bisa melihat, bisa menerawang. Begini,
ilmu yang sudah kamu kuasai, diamalkan, akan menghasilkan ilmu yang kedua. Ilmu pertama, ilmu kedua, kamu amalkan, akan mendapatkan ilmu yang ketiga. Teori ilmu adalah seperti mancing. Kita punya udang. Mancing apa? Dapat apa? Mencari ilmu yang belum kita ketahui dengan ilmu yang sudah kita miliki. Dengan dua ilmu yang kita miliki, kita mendapatkan ilmu yang ketiga. Ini dalam teori silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Kita sudah tahu A sama dengan B. Lalu kita tahu juga B sama dengan C. Oke? Kita dapat ilmu yang ketiga. Apa itu? A sama dengan C. Atau dalam peribahasa, man tabahara fi ilmin, tabahara jami'al ulumi. Kalau engkau melaut dalam satu ilmu, maka kamu akan melaut semua ilmu. Menguasai satu ilmu akan merambat, menjalar kepada ilmu yang lain. Walau bagaimanapun. Ya minimal ginilah. Kalau ilmunya sosial, katakan ilmu sosiologi. Bagaimanapun ketika Anda profesor di bidang sosiologi, pasti kamu sejarahnya tahu. Pasti juga akan nyabet ke antropologi. Ya kan begitu. Pasti juga sedikit banyak Anda akan menguasai arkeologi. Paling tidak nanti kamu belajar tentang topologi. Ya kan? Terus misalnya ekonomi, merambat politiknya, manajemennya, dan terus seperti itu. Akan seperti itu bahwa naba'at 'alaika 'ainul ilmi tsani yasiru 'indaka 'ainani tajriyani. Yakhsha qalbuka al-hukma. Jadi hatimu akan punya kendali untuk tahu dirilah, ya, batas hukum. Wal ilmu zahir wal batin, ilmu zahir dan ilmu batin. Hina idin yajibu 'alaika zakatu dzalika. Ketika kamu sudah menguasai ilmu sama dengan harta, kalau kamu sudah dapat satu nisab tertentu, maka kamu harus keluar zakat. Ilmu juga sama. Kalau sudah mapan, sudah pinter, ya juga ada zakatnya juga. Yuwasi bihil ikhwan, yang bisa membantu meringankan beban orang lain, saudara-saudara kita. Ya, wal muridin, orang-orang yang pengen belajar benar. Titik. Zakatul ilmi, utawi zakat ilmu, iku nasruhu, menyebar luaskannya, itu namanya zakat ilmu. Wa da'watuhu al-khalqa ilal haqqi azza wa jalla. Dan juga menyeru orang lain untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menutupi ilmu akan ditutupi lagi. Jadi ada pesan moral dalam agama Islam bahwa ilmu itu adalah milik umat manusia. Seperti air, seperti angin, seperti sinar matahari. Artinya harusnya bahwa itu hak semua umat manusia untuk mendapatkan ilmu. Jadi tidak boleh kita bermain-main di bidang ilmu. Tidak boleh dibisniskan. Tidak boleh diperjualbelikan. Ini moral ilmu. Makanya janji-janji Allah bagi orang yang keluar mencari ilmu lalu meninggal di tengah jalan mati, maka dicatat sebagai pahlawan. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan bukakan pintu sorga. Itu jaminan-jaminannya. Jadi ya, ilmu itu dalam agama Islam dilihat sebagai objek ibadah. Malah justru sholat itu bukan ibadah. Sholat mah namanya seremoni. Inna sholati wa nusuki. Sholatku dan ibadahku. Berarti lain kan? Ya, artinya ibadah itu menegakkan supremasi hukum. Membangun keadilan sosial. Membangun kebersamaan, kesetiakawanan, kesehatan, kecerdasan, keilmuan, ya, stabilitas, keamanan, kenyamanan. Itulah ibadah. Kalau sholat bukan ibadah, itu seremoni. Umat Islam pada generasi awal, mereka mencari ilmu, itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita untuk mempelajari kalimat-kalimat Allah. Allah sudah jelaskan, kalaupun lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka sampai kering pun tidak akan selesai kalimat Allah. Lau anal bahra midadan li kalimati rabbi, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau lautan itu bagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka lautan sampai kering, kalimat Allah tidak akan selesai. Kalimat Allah itu makhlukatuhu, paham lih? Ayatuhu. Ya, disitulah
Orang tuh rampak lubang mereka. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu apa dzikra itu? Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba. Apa kitab itu? Quran. Wal furqana Quran. Mushaf Quran. Ya mushaf, ya Quran, ya kitab, ya dzikr, ya furqan. Masa yang namanya beda-beda barangnya satu? Itu kan jadi persoalan. Kalimatullah wa ayatullah, kalamullah. Dikiranya Al-Quran bukan. Kalimatullah itu adalah makhlukatuhu. Makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu yang mencipta. Artinya kita suruh membaca apapun yang dicipta oleh Allah. Nggak bakal selesai. Iya, semuanya dibaca. Dan itu tidak ada hubungannya dengan materi. Itu beribadah. Untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan manusia di atas bumi ini sebagai khalifah. Sampai mempelajari bakteri-bakteri, belajar tentang obat-obatan. Ibnu Sina masuk hutan, keluar hutan, mencoba berbagai rerumputan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dia sebagai Amidul Atibba, Dean of Medicine. Dia punya anak buah disebar di berbagai kota. Setiap 6 bulan sekali dikumpulkan di briefing. Ya, pesan satu. Ilmu yang paling mulia di dunia ilmu kedokteran. Karena ini bisa meringankan penderitaan orang lain. Obatilah orang yang sakit dan jangan sekali-kali minta upah. Kecuali kalau sembuh, dia syukuran, silakan itu rezeki kamu. Nah, baru setelah ilmu itu di tangan orang Eropa, ya, baru diuangkan. Imam Al-Idrisi, susur pantai naik onta, gambar peta bumi. Susur pantai 20 tahun. Tanpa donatur, biaya sendiri. Ibadah untuk Allah kok. Alhamdulillah. Ya sekalipun hasilnya tidak akurat seperti sekarang, ya belum ada satelit, naik onta. Ya pasti saja gambarnya ya tidak akan akurat sekali ya, banyak kesalahan. Tapi kan itu langkah awal. Sampai sering kali makan rerumputan kok.